طيب أنا أخواني أنا مضطر أني أنا أختم الآن، لأن أنا عندي موعد آخر لابد أن أذهب إليه. والله كان أحب إلى نفسي أن أبقى معكم أطول وقت ممكن، لكن إذا كنت تأذنوا لي أني أنا أنصرف، لأن جاني اتصال على موعدي التالي. فسعدت والله باللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لقاءات أخرى، وجزاكم الله خير. Beliau minta maaf, ingin sekali kumpul lagi sama antum, tapi beliau ada janji lagi, maka beliau pamitan dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Syafiq insya Allah yang sudah datang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah jelas prinsip-prinsip peribadahan yang benar di dalam Islam, yang dengan prinsip-prinsip tersebut ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana prinsip yang pertama yang akan menjadikan benarnya peribadahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita tunaikan peribadahan tersebut secara ikhlas karena Allah, untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana ikhlas itu adalah seseorang memurnikan niatnya, mensucikan hatinya untuk beribadah hanya kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya mereka, yaitu para hamba, tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan secara ikhlas karena Allah dan untuk Allah semata, mempersembahkan agama ini hanya kepada Allah dan untuk Allah semata. Dalam ayat lain Allah berfirman, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku dan matiku untuk siapa, saudaraku sekalian? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepadanya. Dan jadilah kita sebagai orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Berserah diri dalam artian untuk menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah Allah wahyukan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip yang kedua, Islam adalah, atau sifat peribadahan di dalam Islam adalah tauqifi. Artinya ketentuan peribadahan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia di dalam menentukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum ibadah di dalam Islam adalah haram kecuali yang diperintahkan kita untuk melaksanakan peribadahan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman memperingatkan kita semua dalam sebuah ayatnya, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wala tatghaw. Beristiqomahlah kalian dalam menjalankan agama ini. Ikuti jalan lurus agama ini kama umir, seperti diperintahkan. Artinya tidak diperintahkan, kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakannya. Kita hanya melaksanakan segala apa yang diperintahkan untuk kita menunaikannya dan melaksanakannya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim, dan penjelasan dari wahyu itu sendiri, yaitu hadits-hadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau Allah sifati di dalam kitab sucinya sebagai wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Segala apa yang terlontar dari lisannya yang mulia bukanlah merupakan hawa nafsu, akan tapi adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah seperti sering kita ketahui, ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk pelaksanaan agama sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa berharap ingin bertemu dengan Rabb-nya, barang siapa berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa syaratnya? Falyamal 'amalan shalihan. Beramal salehlah. Di dalam Islam sebuah amalan tidak dikatakan sebagai amal soleh. Soleh kan artinya baik. Lawannya adalah toleh, jelek. Sebuah amalan di dalam Islam tidak dikatakan sebagai amalan baik kecuali apabila ditunaikan sesuai dengan prosedur, tata cara, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dikatakan sebagai amal soleh. Karena amal yang baik adalah amal yang mengikuti prosedur, tatanan, tata cara yang telah digariskan, ditetapkan oleh sang penetap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan oleh utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun dalam peribadahannya. Artinya perintah untuk kita ikhlas. Ini yang akan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertemukan kita dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nasihat yang tadi telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi orang-orang yang pertama kali menepati aturan tata cara peribadahan Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan keselamatan dalam perjalanan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibud da'awat rafi'ud darajat وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأنا